Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Anda kuliah di Manajemen Keuangan 1. Manajemen Keuangan 1 ini bobotnya adalah 3 SKS. 3 SKS. Manajemen keuangan ini adalah manajemen keuangan secara keseluruhan itu membahas dari laporan keuangannya dihasilkan oleh pihak akuntansi. Anda manajemen keuangan membahas tentang menilai apakah laporan kwitansi apa makna dibalik dari laporan keuangan itu apa, seperti itu, sehingga kita akan bisa menilai kondisi perusahaan, menilai perusahaan ini sehat atau sakit. Kalau seorang dokter itu akan bisa dari beberapa kriteria penilaian, misalkan ada pasien dengan gejala seperti ini, maka sakitnya ini, sehingga obatnya seperti ini. Manajemen keuangan juga gitu, dilihat dari segi keuangan, dari gambaran dari sisi keuangan dilihat dari seperti ini, apa yang baik bagi perusahaan ini, apa yang jelek itu apa, ibaratnya penyakitnya apa. Ini kalau manajemen keuangan menilainya dari situ, sehingga kita bisa mengatakan bahwa perusahaan ini baik atau buruk, perusahaan ini sehat atau sakit dari sisi keuangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diobati, apa yang diusahakan supaya perusahaan ini sehat. Kalau sehat, bagaimana bisa dipertahankan, seperti itu penilaian tentang gambaran umum tentang manajemen keuangan. Nah, Anda harapkan kalau tadi kan dokter kan tentang badan manusia, tapi kalau manajer ini adalah menilai tentang perusahaan sehat atau sakit. Ini dilihat dari apa kita bisa melihatnya dari sisi keuangannya, sehingga kita akan bisa menyatakan bahwa perusahaan ini bagus atau sehat, perusahaan ini kurang bagus, seperti itu dilihatnya dari sisi keuangan. Untuk pertama kali kita akan membahas tentang gambaran singkat mengenai manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan: satu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan, dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya. Ini Anda bisa lihat, ini adalah laporan neraca oleh perusahaan, ya, sebuah perusahaan. Anda bisa lihat di sini ada aktiva, di sini ada pasiva. Dari sisi aktiva ini menunjukkan penggunaan dana di sini. Dari sisi pasiva ini di sini ini menunjukkan adalah perolehan dana. Dana itu diperoleh dari mana? Kalau dari sisi aktiva tadi di sini ada aktiva lancar yang berupa kas, persediaan, piutang, perlengkapan dan sebagainya. Ini penggunaan dana perusahaan. Kemudian ada aktiva tetap, ini bangunan, kendaraan dan lain sebagainya. Ini berupa aktiva tetap yang dikatakan ini biasanya adalah investasi jangka panjang di sini. Ini ada investasi jangka panjang. Kalau ini ada investasi jangka pendek. Yang kita akan membahas tentang investasi jangka pendek itu di manajemen keuangan 1. Untuk manajemen keuangan 2 membahas tentang aktiva investasi jangka panjang, otomatis adalah di sisi aktiva tetap. Kemudian di sisi pasiva ini adalah hutang. Ini sumber modal, ya, sumber dana perusahaan itu dilihat dari hutang, bisa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ada juga ekuitas. Ekuitas ini adalah modal sendiri atau berupa saham juga. Kalau hutang jangka panjang bisa obligasi atau bond istilahnya bond, ya, kalau bahasa Inggrisnya bond itu adalah obligasi atau sebagainya. Kemudian di sini ada hutang lancar. Ini adalah, sekali lagi di sini adalah menunjukkan sumber modal itu dilihat dari pasivanya. Dari pasiva ini adalah sumber modal. Kemudian ini adalah penggunaan modal. Dilihat dari situ. Kemudian pengertian manajemen keuangan menurut para ahli oleh Bambang yang pertama kali. Bambang dia menjelaskan pengertian manajemen keuangan: semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan adanya biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan, serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh
secara efisien dan efektif. Ini tadi oleh Rianto, ini perolehan cara memperoleh dana, supaya dana tadi dicari dengan biaya yang paling murah. Biaya paling mudah itu misalkan di sini adalah hutang. Hutang itu bagaimana diusahakan untuk mencari modal hutang dengan cara bunga yang paling rendah itu seperti apa. Nah, di sini ada ekuitas. Ekuitas ini adalah modal sendiri. Dia kalau PT itu mengeluarkan saham. Saham itu adalah ada keuntungan yang disyaratkan bagi pemilik modal, atau naik turunnya juga bisa juga digambarkan. Nah, ada juga nanti ada resiko, tapi ini bahasa di manajemen keuangan 2 nantinya. Menurut Bambang di penggunaan dana yang efisien dan efektif, ini penggunaan dana menunjukkan di sini tadi yang tadi sudah dijelaskan. Penggunaan dana untuk aktiva lancar berapa banyak, untuk modal tetap untuk berapa, untuk aktiva tetap berapa banyak. Ini adalah menurut Bambang. Kemudian menurut Liman ini upaya penyediaan uang dan mempergunakan dana tersebut untuk mendapatkan aset aktiva. Memperoleh uang dan mempergunakan uang itu berarti dia mencari modal itu dari mana, digunakan untuk apa. Tadi saya jelaskan modal diperoleh dari sini sumbernya tadi, penggunaannya dilihat dari sini juga. Ini kurang lebih oleh James von Hum. Pengertian manajemen keuangan kegiatan aktivitas berhubungan dengan secara langsung ya, memperoleh pendanaan serta pengelolaan aset dengan tujuan yang menyeluruh. Dengan tujuan menyeluruh berarti tujuannya apa? Ini penggunaan dana, peroleh dana tadi dari sumbernya, kurang lebih pengelolaan aset ini digunakan untuk aktivitas aktiva. Tujuannya apa? Nah, tujuan di mendirikan perusahaan di dana itu tujuannya apa? Maksudnya nanti di sini adalah tujuannya adalah meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran bagi pemilik modal nilai perusahaan. Dan contoh nilai perusahaan itu saya investasi 1 miliar dengan buat usaha saya ini bisa dijual. Nah, harapannya apa? Lebih dari 1 miliar kalau dijalankan. Itu nanti dioperasikan, kalau dijual itu lebih dari 1 miliar. Ini tujuan manajemen keuangan supaya nilai perusahaan itu meningkat. Dari Su'ad Husnan, manajemen keuangan menurut Su'ad Husnan adalah manajemen terhadap semua fungsi keuangan. Nah, semua fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini ada beberapa aspek: perencanaan, perencanaan dan peramalan. Perencanaan produksi berapa, peramalan berapa peramalan penjualan ini. Maka untuk perencanaan produksi, peramalan mau tidak mau manajemen harus bertanggung jawab untuk menentukan ini. Bagi manajemen keuangan maka harus bekerja sama, peramalan penjualan berapa. Ini akan berdampak ke belakang, sudah memprediksi berapa yang bisa dijual. Ini tentunya yang bisa adalah bagian yang meramal penjualan ini adalah bagian pemasaran. Bagian pemasaran berapa yang pada periode ini berapa yang bisa dijual, sehingga dia akan bisa menyusun berapa bahan baku yang harus disediakan untuk investasi, bahan baku untuk tenaga kerja berapa yang dibutuhkan, overhead pabrik berapa yang dibutuhkan, berapa mesin yang dibutuhkan. Nah, itu semuanya menggunakan penggunaan dana semua nanti. Maka harus kerjasama dengan pihak-pihak manajer lain dalam peramalan ini. Produksi juga gitu, perencanaan anggaran berapa tenaga kerja per unit, tenaga kerjanya berapa, biaya overhead pabriknya, bahan bakunya per unit berapa. Ini tentu bekerja sama dari pihak operasi, bagian manajemen operasi produksi. Fungsi aspek dua adalah manajer keuangan memusatkan perhatian berbagai kebutuhan investasi dan pembiayaan. Keputusan investasi dan pembiayaan. Investasinya untuk apa? Untuk bangun pabrik, peralat mesin, beli mesin atau sebagainya. Pembiayaannya diperoleh dari mana? Sumber investasi tadi diperoleh dari mana? Dari hutang atau dengan modal sendiri yang berkaitan. Ini adalah manajer keuangan, memusatkan di situ.
Berikutnya bekerja sama dengan para manajer lain. Ini jelas harus bekerja sama dengan manajer lain untuk membuat suatu anggaran, membuat satu perencanaan, buat peramalan, buat produk, bagian pemasaran, alat promosinya seperti apa, model beriklannya seperti apa, semuanya menggunakan dana-dana, misalnya menggunakan biaya, semuanya itu berkaitan dengan bagian keuangan. Aktivitas aspek yang keempat, penggunaan pasar uang dan pasar modal. Manajer keuangan bertanggung jawab mencari pasar uang. Modal itu diperoleh dengan apa? Pasar uang itu biasanya hutang, pasar modal diperoleh dengan modal sendiri, biasanya penerbitan saham baru. Penerbitan saham baru. Kalau itu perusahaan pabrik, kalau perusahaan private ya berarti modal sendiri. Modal sendiri kalau perusahaan private, perusahaan kecil contohnya itu mau investasi. Nah, investasi ini diperoleh dari mana? Dengan modal sendiri atau dengan patungan. Kalau seandainya pemilik perusahaan itu adalah memiliki modal 100, sementara perusahaan ini akan beroperasi, akan menggunakan 200, maka yang 100 tadi pemilik modal bisa patungan. 100 tadi bisa diperoleh dengan patungan, bisa juga dengan cari pinjaman. Ya, seperti itu. Artinya 200 pemilik modal hanya memiliki, perusahaan pemilik hanya 100, punya 100, tapi perusahaan dioperasikan membutuhkan 200. Nah, 200 tadi bisa dicari dengan pinjam atau dengan patungan. Kalau patungan berarti jadi milik berdua atau berapa gitu, berapa orang gitu. Kalau hutang itu berarti ada pihak lain atau modal asing dari pihak perbankan, dari penyedia modal berupa hutang. Seperti itu. Jadi tadi kontrolnya berbeda. Kalau bunga membutuhkan biaya bunga, kalau pemilik modal itu patungan berarti ada hak bersama, mengelola hak bersama. Ini patungan. Ini jadi ada positif negatifnya masing-masing. Pemilik modal berharap keuntungan yang disyaratkan. Semua orang investasi mesti berharap dapat keuntungan. Ada fungsi utama manajemen keuangan. Pertama adalah di sini membahas tentang aset management decision, kebijakan manajemen keuangan atau keputusan tentang pengelolaan aset. Keputusan berkaitan dengan pengelolaan aktiva yang lebih mudah membangun daripada mengelola. Jadi aktiva yang digunakan oleh perusahaan itu dia dimiliki, punya aset, tetapi aset ini digunakan secara maksimal. Jangan sampai hanya punya aset tetapi hanya dibiarkan mangkrak. Mangkrak ini ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan tidak menghasilkan, sementara biaya penyusutan itu mau tidak digunakan atau tidak digunakan tetap akan menjadi beban perusahaan, akhirnya akan mengurangi potensi laba, karena biaya penyusutan itu nanti akan mengurangi, akan dimasukkan di dalam laporan rugi laba. Ya, di situ kalau ada biaya penyusutan akan mengurangi laba bersih nanti akhirnya. Yang kedua, ini adalah financial decision. Keputusan berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan. Sumber dana yang diperlukan dari mana? Dari tadi. Serta menetapkan perimbangan pembelanjaan. Sumber dana dari mana? Dari hutang atau dengan equity, ada modal sendiri. Lah perimbangan ini namanya struktur modal. Perimbangan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri itu namanya struktur modal. Tapi ini harus dihitung, struktur modal ini harus dihitung. Jangan sampai perusahaan itu cari hutang tetapi tidak meningkatkan kemakmuran pemilik. Cari hutang tetapi hanya menjadi beban karena di situ ada bunga. Orang cari hutang itu berharap untuk dapat meningkatkan kemakmuran, bukan kok tambah miskin. Orang cari hutang dan harapannya supaya dia tambah makmur. Perusahaan cari hutang supaya nilai perusahaan tambah, nilainya makin tinggi, bukan cari hutang yang jadi ada beban di situ menjadikan perusahaan itu nilainya jadi makin rendah.
Itu ibaratnya seperti itu. Maka perlu harus dipertimbangkan masa-masa dalam financial decision, kebijakan keuangan. Ada investment decision, keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Modal gerajanya berapa, aktivanya, aktiva tetapnya berapa. Aktiva tetap itu tentang investasi ya, terutama investasi jangka panjang ya, nanti kita akan bahas di manajemen keuangan 2. Berapa bangunan, nilai bangunannya berapa luas, ini semua memakan biaya investasi jangka panjang, mesin yang dibutuhkan, kendaraan yang dibutuhkan untuk operasi perusahaan semuanya. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Maksudnya di sini seandainya perusahaan tadi didirikan dengan modal 200 juta. Ini contoh kecil ya, 200 juta digunakan untuk operasi. Setelah digunakan untuk operasi, kalau seandainya nilai perusahaan itu seandainya kalau dijual perusahaan ini lakunya berapa, itulah nilai perusahaan, laku berapa kalau itu seandainya dijual kepada pemilik modal lain. Tadi didirikan dengan 200 juta, harapannya nilai perusahaan naik itu bisa berharap nilainya lebih tinggi dari 200 juta. Maksimalkan itu berarti bukan hanya 200 lebih, bisa 250, bisa 300, bisa maksimal. Jadi pengorbanan 200 mendapatkan harga yang maksimal, nilai yang maksimal. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan tentu mengharapkan keuntungan yang maksimal. Dengan modal 200 juta mendapat dijual akan berapa maksimal harga yang bisa dilakukan. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi. Nilai perusahaan ini bisa diukur dengan price earning ratio, yaitu harga per lembar saham, market price per share, dibagi dengan earning per share. Earning per share EPS, earning per share itu laba per lembar saham. Laba per lembar saham itu boleh laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan. Earning per share. Price to book value, PBV, ya. Market price per share, harga pasar saham. Jadi harga pasar saham itu nanti dilihat di pasar modal ya, di pasar modal. Nanti Yahoo Finance Anda bisa lihat contohnya di harga saham sekarang ini di berapa, itu bisa dilihat di Yahoo Finance, atau historical perusahaan apa, terus di situ tulis Yahoo Finance. Nanti di situ akan ada bisa nanti dicontoh di belakang Anda, bisa dicari dengan harga per harian, harga bisa mingguan, bisa bulanan, itu harga bahkan tiap bisa di-download data itu bahkan dalam bentuk Excel juga bisa tergantung kita periodenya berapa sampai berapa yang dicari modal harga saham itu, nanti bisa dilihat dari Yahoo Finance historical apa itu nama perusahaan, baru ditulis Yahoo Finance, baru di enter, nanti di situ akan dapat data harga-harga saham. Bahkan dividen juga bisa dilihat itu per harian, per minggu, per bulan bisa dicari juga di situ. Ini harga per lembar saham ya, bisa dicari. Kemudian oleh Tobin Q, penilaian perusahaan menurut Tobin Q ini adalah equity market value atau nilai pasar ekuitas, nilai pasar modal sendiri. Ini harga saham ya. Harga saham biasanya adalah ini, maksudnya nilai pasar ekuitas ini adalah total keseluruhan berapa lembar saham yang dimiliki, harganya di pasar berapa, itu adalah nilai pasar ekuitas. D ini adalah D. Di sini ada D, debt itu hutang ya. Dibagi dengan equity to book value, nilai buku dari total aktiva. Maksudnya nilai buku adalah nilai buku modal sendiri, equity ya. Ekuitas modal sendiri, nilai buku total ekuitas ditambah dengan debt, nilai buku dari total hutang, debt, obligasi, total obligasi. Debt di sini adalah obligasi, Anda bisa lihat di situ.